Ancak ama awak jo, buruk ama awak jo. Codi ama awak jo, bodoh ama awak jo. Ama awak dulu nak sekolah. Maka mak bapak ibu mohon maaf. Satu orang ibu dengan 10 orang anak bisa diasuh oleh ibu. Padahal mak awak tu, ayah awak tu nak sekolah tu pak. Tidak pernah mendapat pendidikan sarjana SMA, S1, S2. 10 anak bisa dihidupkan oleh sang ibu dalam keadaan susah. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lama-lama, dia bilang tadi oleh Pak Ketua kita ini, sampai Jumat jadilah katanya. Ada 3 amal ibadat dalam Al-Quran, tidak boleh putus satu dengan yang lain. Itu termaktub di dalam Al-Quran itu. Ketiga-tiganya beriring. 1, 2, 2, 4, 5, 6. Jadi tidak boleh putus. Ada 3 amal ibadat. Pertama, amanu wa amilus soleh. Berimanlah kamu dan beramallah kamu akan amal yang baik. Jadi kalau hanya sekedar iman, sekedar beriman saja, tapi tidak ada amal baiknya, tidak ada. Tidak bisa. Amal baiknya banyak, tapi imannya hancur. Tidak juga bisa. Iman itu Bapak Ibu tidak tampak. Tidak nampak. Tapi bisa dibuktikan. Ibu-ibu lah saya tanya, pernah ibu dengar cerita Masita? Pernah dengar cerita Masita? Yang hidup di rumah Fir'aun? Pernah Bu? Ulang balik. Kadang-kadang kalau belum makan kue itu. Ibu pernah dengar cerita Masita? Masita hidup di rumah Fir'aun. Masita malah menjadi pembantu Fir'aun. Tapi Masita tidak mengikut Fir'aun. Begitu jatuh sisir Masita karena menyisir istri Fir'aun itu. Tapi Aisyah itu, Bapak Ibu, tak pernah disentuh oleh Fir'aun itu. Tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Jatuh, apa katanya? Subhanallah. Terdengar oleh Fir'aun. Masita, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Jadi kamu tidak bertuhan sama saya? Tidak. Kalau begitu Masita, kamu saya bunuh? Silakan. Suamimu saya bunuh? Silakan. Anakmu saya bunuh? Silakan. La takhaf wa la tazan, innallaha ma'ana. Dan tidak takut dan Allah bersamaku. Macam itu hebatnya Masita. Dibuatlah kanca godang. Ada kuali, ada kanca. Saya tanyalah ibu-ibu ni dulu ya Pak ya. Ibu-ibu tahu tak kanca? Kuali? Apa bedanya kuali dan kanca? Oh, kanca godang, kuali. Letak dong ada Pak Susten kan? Itu kalau ada lomba ibu PKK, baliklah pulang. Yang kanca itu tidak punya teli. Yang kuali batali itu bedanya. Lupa mungkin ibu PKK. Padahal tiap hari memegang kuali aja. Kalau ada besar, ada telinganya tu kuali besar. Kalau ada kocinya tapi tidak ada telinganya tu kanca koci. Okey. Dibuatlah kanca Mesir itu dengan kanca awak tidak sama godang itu Pak. Kalau kanca kita paling-paling muatlah 3 ekor kambing atau kerbau bujang lah, kerbau gadis. Itulah. Tapi kalau kanca Mesir itu yang punya Fir'aun itu kalau awak-awak badan-badan yang sederhana kayak gini 10 orang tamu dalam Pak. Saya dah nengok itu di Padang Arafah itu 450 orang jemaah itu satu kloter itu.
Sementara yang diasuh oleh muasasah 10 kloter. Berarti 4.500. Acik kancanya nyoba. So kadang apalah kancanya tu. Kamu tengok di padang Arafah tu tempat masaknya tu. Itu lebih 3 meter pak pengacau itu. Iya, satu muasasah itu dulu kan tak kayak sekarang di catering. Dulu kan makan ngambil sendiri. Makanya yang congok banyak-banyak diambilnya. Yang tidak congok tinggal kuahnya dulu ada isi dalamnya. Itu dulu Pak. Saya juga merasakan itu tahun 2007, 2010, 2011 enggak lagi. Itu pakai antri supaya panjangnya itu 450 orang. Yang congoknya ndak siko tampeknya mejanya ada atau situ hanya melari ke tampek orang lain. Aduhnya macam itu, tampaknya muntah-muntahnya. Yang dimakan ndak punya inyo. Jadi ibu kue-kue ada muka ibu tu kalau ndak punya ibu jangan makan. Jatah cieknya Pak ya. Ndak kadang-kadang ibu-ibu ni, ibu-ibu di kampung saya Pak, kampung saya. Ada acara di kantor desa, diundang 150, yang datang hanya 100, tentu berlebih kotak kuenya ada lagi 150, berebut dia tu Pak. Dapat yang 5 loh, lu bang hidung, dapat 7 loh, lu bang hidung. Yang dapat 2 ibu hatinya. Padahal yang dimakan tu belum tentu halal itu. Nanti kita baca. Jangan sampai Jumat lah nanti. Tapi kalau sampai Jumat ni Pak Asisten tak cukup dia kue-kue macam itu aja lah. Nasi bungkui lah kan. Suai. Masa ya ulang kopri kue-kue biasa. Baru kali ini saya jumpa ini ulang kopri, masa kue-kue kocok aja ya. Orang lain kue nasi ya juga, kue kotak ya juga. Ada lagi bungkusan istimewa itu. Tapi mungkin untuk saya aja, Bapak Ibu tidak dapat. Nah, jadi iman tu tidak tampak. Tu masih toh. Dibuatlah air bercampur dengan minyak, mendidih. Kalau bahasa orang kampung kami mendidih itu mengelogak, Pak. Kalau apa bahasanya tu? Oh, berarti sekampung awak ya. Nah, bagaimana masih toh? Lah tahap saya tidak takut. Dimasukkan suami dalam menggelegar. Dia langsung kulitnya kau mengelupas Pak. Menetes air mata. Ibu-ibu kalau diazab lelaki ibu, suami ibu macam itu, ibu meneteskan air mata atau tersenyum? Bu, menetes air mata atau tersenyum? Waduh, sebagian yang mau tengok, oh, staf ahli ya ibu-ibu. Mendoa bagaimana lakinya meninggal capek. Dan indah-indah. Dan gimana? Dia menetes air mata karena benteng kehidupan, tempat bertanya, tempat pengaduan kasih sayang. Bagaimana masih tahu? Ya tidak apa-apa. Anakmu silakan. Dimasuk pula anaknya. Bertambah tetesan air mata, buah hati, belayan jantung. Siapa yang nak menangis tengok anak dihazab seperti itu? Sedangkan anak awak di Lancer Honda aja itu masih anak awak sehat, tetapi ada yang lecet luka seketek. Itu sang ibu tu tidak mau terima itu. Tidak mau terima anaknya begitu. Begitulah kasih sayang ibu itu. Nanti kita baca sejauh mana kasih sayang ibu kepada anak itu. Dah, bapak dan ibu masuk. Bagaimana masih tahu? Lompat masih tahu ke dalam. Iman masih tahu itu tidak tampak, tapi terasa. Gimana? Dikala Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, coba Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 keturunan Nabi lebih kurang 600 tahun. Ketika subhanallazi asra bi 'abdihi laila, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj terbau semerbak, sehingga bertanya Rasul sama Jibril, "Ya Jibril, ada apa kawan? Itu tadi belakang bau semerbak, kok harum kali? Ada apa? Kamu tercium?" "Iya." Itu di bawahnya pusara masito. Coba bayangkan, harum. Kalau bini awak mati soleh harum kubunya Pak, enggak? Bu. Kalau suami ibu meninggalnya soleh harum kuburnya enggak? Le tolong ibu melompat ke dalam kubur enggak? Nya kadang-kadang ada loh pura-pura apanya nak melompetnya ke dalam tu. Jangan kata orang. Nya kalau dilopet enggak tolong melompet je.
Gaya. Padahal dalam hatinya lah janji dengan mantan dulu. Lah pensinya mati dulu ndak ada, kok berat nangis dan dia. Indah di sini, kok Pak di kampung kami, Pak, kampung kami. Kalau ibu sini saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Enggak. Tuh begitu, Pak. Tuh bukti iman. Tuh bukti iman. Iman tuh enggak tampak, tapi bisa dibuktikan. Mana lagi? Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah itu tidaklah istimewa kali bapak dan ibu. Tidak seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Tapi beliau belum meninggal lagi, sudah terdengar oleh Rasulullah sandalnya dalam surga. Terdengar. Sehingga ditanya oleh sahabat, ya Bilal, apa sih amal ibadat kamu yang kamu buat? Saya tak pernah lupa solat sunat wudhu setelah saya ngambil wudhu. Itu aja cuma. Jadi bukti iman dibuktikan dengan amal yang baik. Amal yang baik. Kalau bapak ibu iman kokoh, kini zamannya zaman rezim kini kok, iman bapak ibu harus kuat. Apalagi yang punya kepala bagian segala macam, diikut basalah, tidak diikutnya bahala caranya. Awak gaji dari situ satu Allah. Kuliah anak dari situ jo, sewa rumah dari situ jo, bayar ronda dari situ jo, bayar mobil dari situ jo, HP dari situ jo, listrik dari situ jo. Kau mau tengok apa aja ibu kau dah wajah-wajah berhutang je. Iya, kemarin kan guru-guru juga kan kayak begitu itu. Dalam sekabupaten juga ulang tahun guru-guru itu kan nasional buat acara. Saya tengok wajahnya wajah-wajah berhutang aja. Padahal dia sudah ada uang apanya namanya sertifikasi. Coba gaji pokoknya aja 4 juta sekian, 5 juta sekian. Sertifikasinya 5 juta sekian. Berarti menerima 10 juta. Bila suami istri 20 juta, tapi berhutang juga. Selero kadang. Rumah kredit, Honda kredit, mobil kredit, bini je nak kredit. Ada je bu. Okey. Tu satu nak perlu banyak-banyak apa urai-uraian. Iman kita kokoh. Ini akhir zaman kita ni Pak. Bapak asisten, bapak yang namanya pengawas, bapak ibu kepala bagian atau kepala dinas dan sebagainya, pasti ujian cobaan banyak. Lalu hendaknya diikuti salah, tidak diikuti berkata hati. Iman yang ditanya. Makanya lebih bagus awak pegawai biasa-biasa Pak. Kalau pegawai punya pangkat dan jabatan ni kau banyak prosesnya. Cubalah banyak prosesnya. Ambo sampai kini maulah staf menjadi staf apa aja lah menjadi ya staf biasa aja. Karena banyak prosesnya. Tadi yang ikut apa pelatihan apa? Kenaikan pangkat segala macam dan jabatan. Itu sebetulnya ujian itu formalitas saja. Kalau bapak dan ibu dapat ingin jabatan, satu iman kokoh, amal ibadat banyak, pasti senang Allah. Senang Allah, orang pasti banyak senang. Contohlah saya baca sejarah biografi bupati kita ini tahap awal dulu. Beliau tidak banyak kampanye. Beliau tidak banyak gambar gembur. Beliau tidak banyak pergi ke sana ke sini buang waktu. Tapi karena beliaunya orang baik, orang sosial, amal ibadatnya ada, orang milih beliau. Ya sementara jual mobil, jual tanah, jual kebun, bini tidak berjual baik. Bu, dibukakan alif qulubana. Allah Ta'ala bolak-balikkan hati itu, tujukan pada sana. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Maka kalau ingin bapak ibu jadi orang baik, tenang dalam hidup pegawai kita ini, ya ibadat iman kita yang pokok. Itu makanya amanu wa amilus soleh. Yang kedua, aqimus sholat wa atuz zakah. Wajib zakat, wajib solat, wajib zakat. Mana yang menunjukkan wajib solat, wajib zakat itu Ustaz? Sekarang akhir zaman ini orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, baik dari buya, baik dari kiai, para ustaz, apalagi para pendeta, itu kan Armando, itu bukan orang sembarangan, doktor dia, akan naik profesor beliau. Coba, tidak ada solat 5 waktu dalam Al-Quran. Kalau umpamanya awak bodoh lah bapak dan ibu, iyalah kecil awak.
Nanti timbul lagi, tidak ada dalam Al-Quran itu menunjukkan solat itu wajib, zakat itu wajib. Mana? Wajibu solat, wajibu zakat. Mana? Cari-cari ayat berapa, surah apa. Pasti itu kata beliau. Diuji wawasan kita. Padahal aqimus shalah wa atuz zakat itu kalimatnya fi'il amar, perintah. Wajib solat, wajib zakat. Dari mana wajib solat itu Ustaz 5 waktu? Itu adalah ittiba, mengikut Rasul. Makanya dalil awak dalam Islam ini, satu Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada 3. Ada fi'li, perbuatan Rasul, ada qauli, perkataan Rasul, ada takriri, ada diamnya Rasul. Nabi melakukan solat 5 waktu berarti fi'li. Sunnah fi'li. Di situlah. Jadi orang membaca, itu buya-buya nanti gitu, ustaz-ustaz yang baru-baru ni Pak, akan mengumpulkan dalil, kan banyak sekarang itu. Kalau Abu Janda saya dulu lagi itu. Sehingga almarhum Buya Mahir itu mengatakan Abu Lahab, Abu Jahil itu. Akan diuji kita Pak. Cobalah Bapak dan Ibu rajin solat. Saya tanyalah sama ibu-ibu. Ibu kalau dapat suami yang rajin solat, senang tak hati? Kalau dapat suami yang tak mau solat, sakit tak hati? Ceraikan aja, Bu. Bu, enak tak tidur dengan suami yang tak pernah solat? Kata Buya Abdul Somad itu tuan guru kita, macam lolok sama kondiak. Iya, dulu katanya dibelai, disayang, dimanjakan, pura-pura taat, pura-pura alim. 2 bulan semayang dengan awak, 3 anak nado semayang. Dibangunkan semayang bongi, hendak dibangunkan awak ibu hati. Tu tengok apa ibu-ibu tu ya Pak, cubalah tengok ibu-ibu tu. Apa ibu nengok apa? Iya. Tengoklah wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian saya tengok wajah ibu-ibu tu, wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang cuci, yang gosok, ngantar anak sekolah, jemput anak, laki mengangkang aja. Lah kalau adalah hak perempuan ni mencerai suami Pak, saya yakin jalan besar Dasman Raya tu sampai banyak laki-laki gilo Pak. Tapi di ibu ko itulah, nak semayang terima jo, nak kerojo terima jo. Hati ibu ni lembutnya luar biasa. Iya, lembut nanti biasa. Amo tonton bini yang berapa, bawiri, minggu-minggu nak pulang. Sabar je Pak. Potong bawirit, Bu. Ya bang, abang pawirit ya. Ya bang, mana bang wirit tu di Taman Seraya, copek pulang ya bang. Lu merangkik lah disuruhnya pulang Pak. Kalau ada macam itu, kini kau mau nambah, kau nak malu diorang Pak. Sorry bro. Pak asisten kau pegawai kau banyak yang lupa bini kah? Nah kalau banyak yang belum nikah kawin, dia buatkanlah planning masa ke depan itu, ya nikah masal. Becak kan banyak kan, kita arak ramai-ramai kan. Atau ibu-ibu masih banyak yang belum punya suami, mungkin SNK-nya mati ya enggak. Urus pajaknya Pak. Oke, Bapak dan Ibu yang terhormat, wajib solat. Bangga enggak ibu kalau suami ibu jadi imam? Ini bapak saya yakin semua bapak ini pandai jadi solat. Tapi belum semuanya kita jadi imam. Cobalah nanti tingkatkan di hari Kopri ini, saya sadar saya akan belajar jadi imam. Belajar jadi imam dulu. Agak 1 minggu 2 minggu ni lah. Tak usah bawa istri dulu. Gimana caranya Ustaz? Ya belajar jadi imam dalam kamar aja dulu. Maghrib jam 5:30 mandi. Kemudian jam 6 dekat itu sudah pakaian muslim, dengar orang azan. Selesai orang azan, masuk kamar, mulai belajar jadi imam. Musolli. Kalau jadi imam itu kan banyak gayanya itu, kan namanya latihan itu. Mulai takbir. Allahu Akbar. Boleh dondam saya kata, boleh dondam. Baca doa iftitah kan tidak dijaharkan, tetap kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya.
Nanti baca Fatihah, selama ini tidak dijaharkan. Ini karena latihan dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau contoh itu lelaki jadi imam dalam kamar, istri dengar dari dapur, cuci piring copek-copek, siapa boleh jadi imam? Tanya sama anak, Yung, ya mak, siapa imam tu? Entahlah. Tengok ya, papa dengarnya bu, ya. Mulai, begitu selesai ibu cuci piring, dibukanya pintu kamar, nampak suami sedang solat. Siratal ladzina. Kalau begitu suami dalam solat, istri saya yakin pak, ditutupnya mulut, keluar suara asli. Itu bukan ngejek, tapi gembira. Betul tak bu? Tapi kalau suara bapak selama ini terpendam, bapak hebat jadi imam, tapi tak pernah diberikan kesempatan, bapak orang baik, diam aja. Kiranya satu saat istri minta, bang, bawa kami solat bang. Abang tak pandai, coba aja bang. Kiranya basa-basi juga lagi. Nah, imam sholli fardhu maghrib, sholli fardhu isya, sholli fardhu subhi dan sebagainya. Allahu akbar, kata sang suami. Begitu baru takbir, dengar suara yang bagus, istri langsung berdoa hatinya. Onde, indak rugi kiranya dan. Salamu kau dah nanggap remeh juinya. Mulai istri, Allahu akbar. Mulai suami baca dengan suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Istri di belakang berbunga-bunga hatinya. Apa kata bini? Apalah kadi balik ya, apalah kadi balik, apalah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya dijawab amin. Istri belakang apa dia jawab? Abang sayang. Karena lupa, ada bergembira, ada berbunga-bunga hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibawa istri berzikir, tutup doa. Saya yakin bapak dan ibu kegembiraan hati istri bukan main. Bapak tak perlu minta hajat sama istri, tak perlu minta sesuatu. Tak perlu. Ibu tu yang ngomong, bang kopi atau teh talu bangnya. Kena gembira. Tapi kalau laki nak semayang, tu kau minta hajat, buat kopi, buat surat. Abi gula, jangan ditanya aja. Kore main sakit atau tidak? Jadi itu aqimus shalah wa atuz zakat. Kita pegawai negeri berarti ada namanya zakat profesional. Dulu mak ayah kita, bapak ibu, zakat dapat 10 goni, itu zakat 1 goni. Padi yang sudah diiri, tu apa sawaknya tu lah murni padi itu 10 goni. Zakatkan 1 goni. Padahal 1 goni itu kalau diuangkan dianggap hanya 200.000. Kalau 10 goni berarti hanya 2 juta. Wajib keluarkan 1 goni. Gaji awaknya 1 bulan itu bukan 2 juta. Apalagi yang profesional. Mana yang profesi itu Ustaz? Dokter misalnya, apapun jenisnya, dokter bidan kan dia, dokter gigi kan namanya, dokter pokok spesialis lah. Makanya kalau bapak dan ibu cobalah berobat ke dokter klinik, berobat dengan spesialis, pasti tidak sama hasilnya. Kalau dokter klinik itu pintar pak, banyak ilmunya. Apapun jenis penyakit pandainya mengubat. Tapi tidak lama saya tu mencerek lah balik. Cubalah nanti, sakit gigi ni ada 1 minggu tak tahan. Cubalah mengadu ke dokter umum. Ada apa bu? Ini pada terdadak, pada jauh ni utak dan duduk dan coba ngangon. Dia ambil sampai pena tu. Yang mana bunya? Yang itu bu. Indak yang satu lagi di tokonya, yang ini bunya. Meleleh you mata di tokonya nak sakit tu. Sakit bunya, joleh meleleh bertanya je le pak. Nah, berbaring ya bunya disuntik lah toko juit pula disuntik. Sakit lah berapa sin. Nah, dikasihnya obat 4 macam. Lowe apa apa ko ujung kuku aku. Alun diminum obat tu le stres awak.
Apa cara minumnya kita songkang mereka walaupun. Dah diminum obat. Dah 3 hari, dah 4 hari yang bongkak tak ju hilang dah Pak. Kenapa tak sehat Ustaz? Murah. Murah, hanya 25.000. Kenapa tak bayar? Tapi berangkatlah ke spesialis. Ada apa Bu? Ada apa? Ini pada tidak tahan. Coba macam yang tadi coba, tapi tidak di tokonya, ada di senternya tuh. Oh yang itu, ya sudah. Tidak disuntik pada dokter, tidak apa-apa. Kurangi yang dingin-dinginnya Bu ya. Banyak yang hangat-hangat nanti ya. Suntik indak, toko indak. Dia gini ubek 3, ketek-ketek lah ya. Berapa bayar? 250. Baru 2 obat ditelan yang bongkak hilang. Oh kue-kue kau losap tidak ada sakitnya dah Pak. Jangankan kue kau meja pun digigit tidak ada masalah dah Pak. Spesial. Makanya orang spesial itu amal ibadatnya besar, tinggi. Oh, saya tidak bisa zakat, Pak Ustaz. Okey. Jadi infak. Saya akan berwakaf 2.000 satu hari, 2.000 satu hari, 2.000 satu hari. Coba. Seluruh pegawai kita dalam ruangan itu 2.000 satu hari. Bapak dari kantin siap makan lontong, teh talua segala macam. Ibu dari kantin atau dari pasar berlebih 2.000. Simpan 2.000, 2.000. Satu bulan 60.000. Berarti 1 sak semen. Berarti bapak ibu sudah berwakaf 1 sak semen tiap bulan. 1 tahun 12 sak. Berapa banyak pegawai awak si kokoh? Ratusan banyak. Tertimbun boleh dari semen belakang. Kalau ada jalan yang becek-becek itu Pak, itu tidak perlu dia dicor semen itu. Jo hompen situ. Iya. Saya tengok itu banyak berlobang-lobang itu alasannya nanti Pak Bupati itu ini bukan jalan kami. Ini bukan jalan bupati, ini jalan nasional. Uang PDN-nya belum keluar. Jangan itu, beli aja semen, kita homepage itu nilai, berlubang homepage itu. Ya begitulah, itu sebut dengan sedekah jariah. Ya lebih afdalnya tentu entah rumah masyarakat tidak ada kamar mandi, musola yang mungkin tidak cocok untuk tempat wuduknya, sangat jorok sekali. Buat dengan itu. Itulah yang sebut dengan sedekah jariah. Air bila mengalir, itu akan jernih, sekelilingnya akan subur. Tapi kalau kolam ada air di dalam tidak mengalir, air itu akan bau, sekelilingnya akan gersang. Jadi harta kalau tidak dijakatkan, itu tidak barokah Pak, tidak barokah. Bagi ibu bapak dulu tidak pernah ikut kurban. Ternyata ibu berusaha ikut kurban. Satu orang aja dulu papa ya, papa atau mama. Kaki kesepakatan papa ajalah bapak. Tahun besok dapat untuk 2 orang. Tahun yang akan datang ikut untuk 3 orang, masuk mak. Tahun yang akan datang ikutlah mertua. Tahun yang akan datang dapat pula anak. Tidak pernah kayu yang dipotong itu tidak bertunas. Le paham nak? Aku ibu-ibu kan banyak omenya kok. Keluarkan zakatnya Bu. Ikon dapat kondangan mereka turun dari mobil. Pakai ome itu mereka 2,5 ome. Jalan 60 meter ke topik pesta. Indak macam ikut tangan Pak melantik-lantik apa. Dah siap makan. Duduk di kursi kayak begini sambil kupas pisang tu. Kajak-kajak cucuk le bang hidung. You nampak dia orang. Tahu mak di kampung kami Pak. Di Siko kan macam itu juga kan. Sampai di mana? Harta yang ada kita belanjakan untuk makan itu jadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan mati, kita besok ada harta yang tinggalkan. Itu jadi rebutan. Berobui anak-anak awak. Kadang minantu lebih bahaya lah pada anak kadang-kadang. Amu je kalau tua, abang kau dibawanya tua. Seluruh tikar lah diambilnya, dibawanya pulang merauto dibawanya dah. Amu je kalau tua dia kau pirang-pirang dia dapur. Dah segala dari bungkunya, diangkutnya. Kau hantu. Dia asuh oleh minantu. Adalah minantu, kau celako gitu. Lai paham? Harta bila dibelanjakan ke jalan Allah, itulah yang menjadi pertolongan. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah biarlah sekene, biasa ngonyi, biar sakete, tapi continue, terus menerus. Hari ini kapan perlu mohon maaf bapak dan ibu ya. Ndak zakat, ndak melah. Sedekah. Sedekah tidak ditentukan jumlahnya. Tiap makan bapak, ini meja makan. Terhidang 7 macam, 8 macam sambal. Atau macam iko ayam tu. Makan kita. Berapa bayarnya? 380.000. Berapa bayarnya? 400.000. Tolong dibungkus satu. Lewat nanti di rumah anak yatim.
Lewat nanti di rumah orang miskin, titip satu bungkus itu sama anak yatim. Titip sama anak miskin itu. Baru terasa enak yang kita telan itu, Pak. Tanpa terasa oleh kita, tidak diketahui. Mungkin itu yang membawa kita kerja naik pangkat, ketenangan batin, ketenangan pikiran, rezeki yang barokah. Mungkin dari doa mereka, tidak tahu kita. Atau mak-mak yang tua-tua itu, belikanlah nasi bungkus yang 10.000, yang 13.000, yang 15.000. Percayalah Pak, mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya bangun pondok, sampai hari ini sawit tidak ada, karet tidak ada, kolam renang tidak ada, kolam ikan tidak ada, rumah kos tidak ada, rental mobil tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi karena ada anak yatim, ada anak miskin dibantu sekolahnya, seluruh anak-anak juga dibantu, tidak bayar uang sekolah, perai Pak. Coba carilah sekarang mana sekolah yang perai, tidak bayar uang sekolah. Anak diasuh 24 jam, tidak ada bayar Pak. Uang makan bayar. Atau kadang-kadang itu juga lah, emaknya yang nak mau bayar. Dan 4 bulan dan 5 bulan, dan juga dia bayar. Ngadu sama awak, Ustaz, tolonglah Ustaz. Boleh Bu. Itulah belum dapat bayar makan anak Ustaz. Nyo nak kau ujian, tidak dapat ujiannya Ustaz. Ayahnya mana, tidak ada oleh Ustaz. Atau kerjalah jambon. Tidak lah, semuanya dah. Karena istri saya sudah mau dimadu. Istri saya sudah mau dimadu, Pak. Semalam saya bawa madu. Ini yang saya tunggu-tunggu itu katanya. Asli nih Bang. Biasalah kata saya. Tapi kalau yang asli tak usah dibawa pulang Bang. Capir yang bekon ni. Bu. Ibu dapat suami. Kalau kami sekarang suami ni menambah istri, rela tak ibu-ibu? Itu nak membuat kami berdosa. Itu kepala dinas, kepala bagian, kepala, termasuk anggota dewan, menteri dan lain-lain. Banyak bikin dosa karena itulah tidak dibenarkan oleh istrinya nambah istri. Piti ada awak mampu. Hanya petugas itu, tidak boleh ada. Akhirnya itulah, Bang, kemana Bang? Jakarta. Ngapain? Biasa, meeting. So tanya, Bang kemana Bang? Biasa, Jakarta, meeting. Jumat 1 minggu, Jakarta. Jumat 1 minggu, Jakarta. Jumat berangkat, malam baru tebus itu. Mana lah ada acara malam tu. Besok Sabtu tutup semuanya. Mana pula ada acara Sabtu. Minggu dah balik pula. Pokok tiap Jumat 1 minggu. Jumat 1 minggu meeting katanya. Ibu boleh tahu meeting tu tak? Bu, tahu meeting kan? Apa meeting tu? Tua. Memijat yang penting-penting. Saya dah jumpa orangnya, kawan-kawan saya anggota dewan di sana tu. Kadang-kadang ibu jangan luri bona ditinggal adik laki. Kali-kali cemburu juga. Oh Ustaz, suami saya tak pernah meeting Ustaz. Tapi jarang pulang aja Ustaz, terlambat pulang aja Ustaz. Ngapain terlambat pulang? Ya tiap malam ikut kerajonya Ustaz. Tahu ibu ikut tu? Jadi kalau ingin suami ibu cepat pulangnya malam-malam tu, tak mau terlambat, di mananya main domino, di mananya main berjudi, duduk lo ibu situ. Ikut lo ibu. Laki duduk siko, ibu duduk sebelah. Sebelum pulang inyo jangan mau pulang ikut lo main. Tapi kalau panggil aja, ibu kena cokik betul. Setidak-tidaknya corainya. Beda dengan Timur Tengah Pak. Mohon maaf saya berangkat itu ke Jabal Rahmah, kemudian ke Jabal Uhud, ke Masjid Kiblatan, Masjid Quba, jalan-jalanlah di Mekah Madinah itu. Atau ada atu itu apa-apa itu dorong gerobak. Dalam gerobaknya itu ada mukena, ada sorban, ada tasbih, ada gincu dan lain-lain lah. Saya cakap, Assalamualaikum Syekh. Salam. Kaifaluk? Apa kabar? Baik. Lama-lama cerita-cerita kayaknya, kamu saja berapa orang bini apa? Dijaknya salasa, 3 bini dan dorong gerobak kerjanya apa? 3 bininya. Kamu alat berapa orang anak kecam? Isna asyaranya 2 boleh ni. Dorong gerobak kerjanya 3 bininya. Atau ditanya lah bodinya, wa antum kamu saja? Wa ang bara bini wa ang al-wahidah surangnya Pak. Bakhil bongak wa ang mah ni. Kalau sempat ditanya asisten macam itu, tiba di kampung langsung menambah. Bu, rela ibu kami tambah istri ibu?
Itulah perempuan Indonesia. Tak mau dimadu, Pak. Kok ganteng, kok tak ganteng, segala macam. Pokok suami satu untuk selamanya. Betul apa tidak, Bu? Begitu kasih sayang ibu tu ke awak, Pak. Buruk no perangai awak, Pak. Berutuh pun awak. Ayam bini sayang juga ke awak. Betul, Bu? Tak pulangnya sayang juga ke awak. Berutuh awak sayang juga ke awak. Bang tambah lebih bang. Tak ada. Tak cukup belanja banyak ikut bang. Tak ada. Pakak kau nak percaya dah. Tak ada. Kawan makan lontong di kantin bertiga. Teh taluannya iya je. Tambah rokok ni. Amba bayian tu. Bini minta katanya tak ada. Kan banyak dosa ke bini tu. Bahasa sayang je bini ke awak tu. Betul apa tidak, Bu? Baru isteri awak ni baru merela melepas awak menambah bini, Pak. Lah sering betul lah minta-minta lah bonginya lah angin dalam kuah. Alah putui marifatnya tu baru. Oi, kau yang abang minta lah 3 tahun nak bini. Ani kalah dah apa nak kalah. Nak ngadi tu banyak di sebelah sini tu banyak. Nak jando-jando tu ada tahun tinggi ada sebelah itu pailan. Cik je syaratnya. Awak nunggu tu ha. Nunggu tu. Syarat apa, Bu? Cik je syarat. Kena nak menambah bini je, alongkai mai dan dulu longkai mai dan dulu ni. Itulah kata bini lah habis tu Pak bonginya ke awak. Nya naklah mati-mati bila kan dilongkah. Artinya Bapak dan Ibu, kita istri itu meminta perhatian, minta kasih sayang, minta tanggungjawab. Betul atau tidak, Bu? Apa guna dapat laki ganteng, penghasilannya banyak, tapi nya pemabuk, pejudi, pemain tangan. Itu namakan hati ibu-ibu tu. Biarlah laki sederhana, tapi perhatian, kasih sayang, tanggungjawab. Betul, Bu? Saya ni indah sok macam mambo jadilah. Yang ketiga, dalam Al-Quran amal ibadat yang tak bisa luput. Masalah zakat itu bagaimana jumlahnya? Itu panjang kajinya, itu judul satu pula itu. Zakat. Zakat apa? Hartakah, tijarahkah, atau rampasan atau apa segala macam. Banyak bagiannya. Kita tidak mengkaji itu. Secara ammah, umum saja. Ini kopri. Kopri itu kan orang umum itu. Dan yang ketiga, ada amal ibadat tidak boleh pisah. Apa itu, Ustaz? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau akan aku, kata Allah. Dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Inilah cara tasyakurnya kopri kita. Bersyukur kehadiran Allah. Macam engkau kopit, bapak ibu dapat jo zoki. Masuk tak masuk kantor, zoki dapat jo. Absen tak absen, zoki dapat jo. Banyaklah bersyukur. Bersyukur kalau Ta'ala tu gimana, Ustaz? Ta'abbud ilallah, beribadat kehadirat Allah, itu tanda tasyakur kita kepada Allah. Aisyah ke Rasulullah, ya Rasul, kau tu kan dah dijamin masuk surga. Apa dia sampai batapak-tapak jokon yang sujud lah, sampai Allah batapak tu tumik tu ha. Kena tahajud, kena zikir, kena doa. Tu apa lagi? Kata Rasul, apakah tidak pantas saya bersyukur kehadirat Allah? Surga sudah di tangan saya, kuncinya di tangan saya. Okey, Bapak dan Ibu yang terhormat, banyak bersyukur. Syukur gimana, Pak Ustaz? Ambillah amal ibadat yang ringan, potongannya ringan, tapi hasilnya banyak. Kerjanya ringan, hasilnya banyak. Di hari Kopri ini buka keinsapan, kesadaran. Gimana, Ustaz? Mulai hari Kopri ini, saya buka kesadaran insaf diri, saya akan menjadi ahli tahajud. Tahajud itu wajib atau sunat? Sunat. Saya tidak, Ustaz. Tahajud malam tu capek, Ustaz. Tak kantor lah tahan, Ustaz. Banyak kerjaan, Ustaz. Takut keluar rumah, Ustaz. Rasa ada yang mawai-awai, Ustaz. Macam-macam alasan. Saya mulai hari Kopri ini akan menjadi ahli duha. Pokok tiap pagi saya duha. Saya tidak bisa, Ustaz, duha itu ngantar anak, ngantar cucu, ngantar ini, jemput ini, Ustaz. 2 kali seminggu. Tiap pagi minggu, pagi Jumat, saya akan solat duha. Selesai maraton, selesai belanja, saya akan solat duha. Ngambil wudu, solat duha 5 minit, usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah kabira walhamdulillah katsira. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai itu ayat apa, Ustaz? Terserah apa yang dapat.
Kalau bisa wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Tidak bisa tukar wadduha wal laili iza sajama wadda'a rabbuka wa ma qala. Tidak lancar tukar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, ambo kalau kuliah kafirun tu di luar solat lancarnya Ustaz. Tapi kalau dalam solat mutar-mutar situ je nya Ustaz. Ada tak Pak? Wala antum nama abatum. Wala. Error kasetnya ganti kul huwallah. Ndak juga Ustaz dah gerogi, cukup Fatihah. Ndak juga bisa Ustaz, matilah. Saya ndak Ustaz. Saya mulai hari Kopri ini Ustaz, amal ibadat saya qiraatul Quran one day one juz. Akan saya baca Al-Quran itu satu hari satu malam satu juz. Mau dikreditkan, mau diansur-ansur atau mau di satu saja silakan. Pada maghrib lunas satu juz. Oh saya tidak bisa Ustaz. Zuhur 20 ayat. Asar 30 ayat. Maghrib 30 ayat. Isya 30 ayat. Subuh 30 ayat. Jumlahnya satu juz. Berarti satu bulan 30 juz. Satu tahun 12 kali khatam Al-Quran. Nuraini. Ada dua cahaya besok dalam kubur yang menerangi kita. Satu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Ustaz, ambo ndak pandai baca Al-Quran Ustaz, ndak ancak dia ambo Ustaz, ndak makharijul huruf, sifatul huruf, akamil huruf, wakaf tidak ndak jelas Ustaz, suara saya ndak bagus Ustaz, ndak kayak yang tadi. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Saya yakin semua bapak ibu dalam masjid ni, dalam mushola ini pandai semua baca Al-Quran. Kita ni kan kayak jari tangan ini, pas kayak ini. Yang paling tinggi ini paling hebat, kayak qari'ah kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaranya bulat. Orangnya kecil, tapi suaranya kasar. Itulah orang-orang manis-manis itu, orang kecil-kecil itu codiok tu Pak. Orang kecil-kecil itu jadi codioknya itu sejak dulunya atau teori pendidikan mengatakan begitu. Awak nenggodang-godang kau gayanya nih. Enggak, kadang-kadang sama. Itu yang bagus. Ada pula di bawah itu sedikit. A'udzu billahi minas. Adalah bawah sedikit. A'udzu bil. Adalah jauh. A'udzu billah. Adalah paling jauh. Enam kali batuk a'udzu billah. Dah jadi soal. Oh saya tidak enak Ustaz. Saya akan gaji guru yang mengajar Al-Quran di surau Ustaz. Kerana saya tidak bisa seindah dan sebanyak pahala itu Ustaz. Lama baru satu juz tu, satu tahun, satu juz baru dapat. Bunda itu pun tidak pula sampai Ustaz. Gaji orang mengajar Al-Quran. Saya Pak Asisten, Pak apa tadi? Ahli, staf ahli. Pak Kepala Bagian. Atau biro kesra, kalau hadir istilahnya Bapak Kesra, Pak Bupati paling senang saya. Kalau dipanggil saya oleh Pak Bupati, Kariman, ya Pak, di kau tu kan sudah S3 doktor, iya. Mana yang kamu pilih? Pekerjaan ada 5. Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK, atau guru taman pendidikan, atau guru TPSQ, guru ngaji surau. Kalau boleh saya pilih Pak. Saya pilih guru TK Pak. Lomak jadi guru TK Pak. Tak dosen dah Pak. Guru TK. Guru TK tu apa lomak Ustaz? Masuk jam 8 pulang jam 10. 2 jamnya Pak. Ya, modal 1 balon kuada 5. Meletus pulang deh Pak. Jam 9 itu apa kata guru? Ya anak-anak kita istirahat ya. Ya Bu Guru. Anak cari incing. Buka kuenya. Buka kuenya. Anak-anak itu kan bawa kue tu. Keluar pula 2 orang guru dari kantor itu bawa piring. Buka kuenya. Ala penuh lah piring. Ya anak-anak, sebelum kita istirahat, makan kita lebih dulu. Pimpin doa hari ini. Kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima loja'tana. Kain 3 setel setahun. Gaji 1.500.000 sebulan. Itu terompahnya 10 senti lo tingginya. Tuh Pak. 1.500.000 gajinya. Porwi konyang pula. Tiap hari macam itu. Tak perlu belanja-belanja oleh Pak.
Makanya gaya ibu TK tu lebih kalah dengan dosen. Dosen santai-santai juga ya. Ibu TK tu dema. Cuma nanti tengok. Antaulah cucu nanti ke TK tu tengok ibu gurunya dema. Nak ketek gaya tu. Nah, itu. Tapi coba yang ngurung ngaji, ngajar ngaji di surau itu Togang wek lia kau wai togang. Oh, yang bawa. Hoi baca ngaji. Hoi. Nggak ada yang mau ngaku, Pak. Kamu yang ribut. Nggak ada saya, Pak. Ini saya tadi ini narik-narik baju. Apa yang tarik? Nggak boleh, Pak. Kau dihantamnya, nggak ada, Pak. Gaji guru tu 150.000 sebulan, ya, Pak. Lah 3 bulan lo nak bayar-bayar pengurus, Pak. Coba. Makanya saya sampai hari ini belum terkabulkan, terhutang budi saya untuk mengadakan musabaqah tilawatul Quran tingkat Provinsi Riau untuk guru-guru MDA. Hadiahnya insyaAllah saya kasih umroh. Jadi kayak gitulah, birokesra. Cobalah buat musabaqah tilawatul Quran untuk tingkat guru-guru MDA yang gajinya 150, 250. Kapan akan dapat ke Tanah Suci? 300.000 dibantu oleh Pemda 200, 500. Uang makan di sana, uang sekolah anak di sana, belanja kabinyi itu juga, listrik itu juga, pulsa di situ juga. Dari mana Pak kan dapat ke Tanah Suci? Orang sepak bola coba, berapa hadiahnya? Orang bulu tangkis kemarin, rumah dikasih, emas dikasih, itu dikasih, sehingga tak tobo di lehernya oleh pulang le Pak. Bolehlah silakan penghargaan. Tapi musabaqah tilawatul Quran coba. Kadang-kadang kita di kabupaten, ada kita hadiahkan haji, ada kita kan umroh. Kadang-kadang tidak ada. Coba Bapak dan Ibu pegawai kita ni, coba. Kita musabaqah guru-guru itu besok. Kita buat. Tak banyak, 30 juta hadiahnya umroh. Tu cukup 6 orang. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kompak kita 5 orang untuk cari hadiahnya. Oh, 4 orang mau dia Ustaz, yang 2 tu tak mau dia Ustaz. Bilang Pak, apa yang mau ampek kau lah dia akhirnya Pak. Apa dulu kata Pak iya, tapi kini tak ada dah Pak. Mati apa sok jalan seorang lah ke kuburannya Pak ya. Coba Bapak dan Ibu. Bagaimana hadiah lagi? Tu apa guna harta banyak itu? Coba. Oh, saya ndak Al-Quran Ustaz. Saya amal ibadat saya di ulang kopri ini adalah berjamaah tiap waktu. Oh, nak di kantor, di musola, nak di musola di rumah kampung kami. Pokok waktu, 5 waktu itu solat jemaah saya. Coba. Kenapa kita berangkat haji dan umrah? Domam, sakit, batuk, influenza. Datang berebut-rebut juga naik bis ke Masjidil Haram. Apalagi solat arba'in itu di Madinah. Domam berangkat juga. Kenapa pulang dari haji, dari umrah? Masjid dekat rumah, kenapa tidak berangkat-berangkat? Kadang-kadang ada lebih kasar lagi Bapak Ibu. Wirid tidak ada, jemaah tidak ada, solat tidak ada, puasa tidak ada, impak tidak ada. Mati nak masuk sarugolanya dah Pak. Sonanglah pula dia Pak. Oh, saya tidak Ustaz. Mulai hari Kopri ini amal ibadat sampai saya puasa sunat Ustaz. Mantap. Kena menghilangkan sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Cobalah. Kalau sempat saya diangkat jadi presiden Indonesia, buat 3 hari berubah Indonesia. Hari pertama adalah gotong royong secara nasional. Hari yang kedua zikir muhasabah bersama. Hari yang ketiga adalah makan bersama. Nak sakit diubek, nak mati dikuburkan. Iya kan? Tapi kalau tak sehat-sehat kopi lo balik. Sehat-sehat kopi lo balik. Itu makanya umrah tidak ada diterima dapat sampai kini. Kenapa? Karena secara politisnya macam itu. Ada nak sakit kopi je, ada nak sakit kopi je. Jujur-jujur lah awak dalam hidup. Nak kopi dia kopi. Nak sosak ongok ya sosak ongok. Ada yang meninggal sosak ongok sejak dulu sosak ongok oleh. Meninggal petang kopi je. Jadi sosak ongok. Bu. Tu jujur-jujur lah awak. Bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Mohon maaf emak dan ayah. Kapan enak manggil ayah? Kapan lomak memanggil amak? Yang melahirkan awak kata dunia itu. Tidak kayak sekarang enak melahirkan Pak, mohon maaf. Bunyinya agak enak bunyinya, tapi tidak ada enak melahirkan. Tapi jadilah ada bantuan, ada bu dokter, tidak ada angin tambah oksigen, ada sakit, ada suntik hilang sakit, penahan sakit.
Hendak sakit juga dioperasi. Dulu mak kita melahirkan kita tidak ada itu, Pak, tidak ada. Menghegang mak itu, ayah itu, emak itu. Tidak jo kata mak bidan, ketel nak. Tidak ada suara mak kita menghejan kita. Tapi hebatnya Allah memberikan kekuatan sama mak melahirkan awak. Awak beradik kakak bukan 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Iya tu tak? Ya mak dulu rajin beranak, Pak. Itulah lahir awak. Ada mak dan ayah berani hidup dalam hutan belantara demi membesarkan awak. Ada mak dan ayah berani hidup dalam kebun yang kelambunya ada bolong-bolong digigit nyamuk, bonjol-bonjol badan apa, benjol-benjol badan mak ayah tu digigit nyamuk demi menggodang awak. Ada mak ayah hidup dalam sungai cari ikan, lakajui lali sui badannya mak ayah demi menggodangkan awak. Tiba di rumah bapak dan ibu mak kita itu, bukan kita ya, bukan dia yang dipelihara badan yang sakit itu, awak digendong. Copet sehat ya nak ya, copet godangnya sayang. Jangan melawan sama mak sunat nak. Dimasak nasi dengan ubi. Lebih banyak dah ubi dari nasi. Ada bagi itu ke abang waan, kau tu kakak ya, kau tu awak ya nak ya. Amak tu dibasuhnya periuk tu, nasi dalam periuk tu dimakan, diminum air. Apa kata awak kayaknya apa dia itu makan copet awak konyang ni. Nasi tu tak ada ni, Pak. Kini awaklah jadi orang, jadi pegawai negeri, jadi doktor, jadi anggota dewan, pengusaha dan sebagainya. Jangan dibilang bahwa keberhasilan awak itu oleh perjuangan awak. Tidak. Apa yang awak nikmati sampai hari ini bapak dan ibu, itu tidak terlepas dari hasil perjuangan ibu dan ayah yang dulu tulang punggungnya sudah hijau kena panas, berlumut kena hujan demi menghidupkan awak menjadi orang. Kadang-kadang malam hari tergantung buayan itu, tangannya di buayan. Kalau lana dalam buayan. Padahal dia capek demi untuk anak buah hati belayan jantung. Raja kita di kampung orang. Duduk kita dalam singgasana terhormat. Dikawal kita kemanapun pergi. Hormat uang bersama awak. Baliklah bapak, baliklah ibu ke kampung. Duduklah dekat amak juaya. Buyung je panggilan awaknya, Pak. Indak dipanggil kepala dinas siko, kepala badan siko. Indak ada doyong siko piek siko piek. Begitu sakti orang tua di hadapan Allah. Amak tidak meminta kepada awak, tapi tengok-tengok jola mak ya nak. Itu buayan polis ofisnya. Lolok lana diayun berangkat. Artinya apa? Besar beang esok nak langgodang esok ya nak. Ya paylah merantau carilah kerojo nak. Tapi tengok amak balik ya nak. Ya paylah cari kerojo nak. Tapi tengok amak ya nak. Bagi bapak dan ibu yang mengabdi dan menyenangkan hati orang tua, sampai hari ini saya yakin bapak ibu tenang dalam hidup. Enak pikiran. Tapi sebanyak apapun nikmat yang kita terima, pangkat apapun yang kita miliki, kalau orang tua tidak dihormati, tidak berkah dalam hidup. Ancak ama awak jo, buruk ama awak jo, codi ama awak jo, bodoh ama awak jo. Amak awak dulu tidak sekolah, maka mak bapak ibu mohon maaf, 1 orang ibu dengan 10 orang anak bisa diasuh oleh ibu. Padahal mak awak tu, ayah awak tu tidak sekolah tu, Pak. Tidak pernah mendapat pendidikan sarjana SMA S1 S2. 10 anak bisa dihidupkan oleh sang ibu dalam keadaan susah. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. Ambulang balik Pak, ambulang balik Pak. 1 orang ibu, bodoh ibu tu. Bodoh ayah itu. Apalagi ayah sudah meninggal, ibu tinggal. Anak 10 akan dikasuh. Bisa oleh ibu mengasuh anak, menjadikan anak berguna 10 orang. Ada anak jadi dokter, ada jadi pengusaha, ada jadi politisi, ada jadi pegawai negeri, ada jadi pedagang dan sebagainya. Bisa oleh sang ibu yang bodoh memelihara anak 10 orang. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Kata sang mak, "Yong pulanglah Yong tengok amak onde ma, dak sompat do ma. Kami rapat ma.
kata anak yang nomor 2, pulang layong, tengoklah kami ke kampung. Ambo kini di Singapura, ma. Tengok layong, tengoklah kami yang. Mohon maaf, ma. Ambo kini di Brunei, ma. Tengok layong, kami berada kini. Oh, tidak ada. 10 orang anak. Kadang-kadang tidak pulang hari raya surang, cuma tengok amak do, Pak. Ibu bapak kita ni akan merasakan nanti. 2 anak, 3 anak, 5 anak, 7 anak. Tiba masa lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 pun anak. Lebaran hari malamnya takbiran, tak ada pulang. Besok 1 pun anak, tak ada yang pulang. Rasa apa jantung hati awak itu? Lebih lagi dirasakan oleh amak dan ayah awak dulu. Ustaz, ambo ingin berbuat elok sama mak ayah tu, Ustaz. Mak ayah tu tak ada lagi, Pak Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Berbuat baiklah kepada abang, ayah dan kakak amak. Tak ada lagi, Ustaz. Berbuat baik kepada adik amak, adik ayah. Tak juga ada oleh, Ustaz. Berbuat baik kepada kawan amak, kawan ayah. Tak juga ada oleh, Ustaz. Wa kasirud doa. Banyaklah kirimkan doa. Doa dari mulut kita. Atau sedekah. 1 sak semen tiap bulan tu amak. 1 sak semen. Tiap lepas solat, ya Allah, tolong sampaikan hadiah Fatihah untuk mak dan ayah saya. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ampunkan dosanya, Allah. Al-Fatihah. Bacakan. Itulah disebut waladun soleh yad'ulah. Jadi anak yang soleh bukan ditampang. Anak yang soleh bukan dilagak dan gaya. Bukan karena estetika. Tapi etika. Punya nilai anak di depan Allah. Punya nilai anak di depan orang tua. Bapak dan Ibu, cukup demikian karena hari pas jam 12. Karena Jumat hari lagi. Pas hari jam 12 kurang 2 jam. Demikian dan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Semoga Allah ampuni dosa dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.